selamat malam. Selamat datang di Jenggala Visip UI 2021. Perkenalkan, saya Valentina Deprasianingrum atau biasa dipanggil Alen, selaku MC yang akan menemani kita sampai 2 jam mendatang. Nah, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Walaupun kita nontonnya malam-malam seperti ini, tapi aku yakin teman-teman pasti masih tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan Jenggala di hari ini. Nah, aku juga mau kasih tahu buat teman-teman yang ingin menyalakan kamera, boleh banget dinyalain kameranya biar kita makin akrab dan semakin dekat satu sama lain. Sesi akhir nanti kita akan ada sesi diskusi. Di sesi diskusi nanti teman-teman bebas untuk menyalakan mic dan kameranya. Tapi aku ingatkan untuk sesi ini sampai nanti pemutaran film selesai, teman-teman diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon agar tidak mengganggu jalannya acara. Nah, tak kenal maka tak sayang. Apa sih Jenggala Visip UI itu? Jadi aku akan mencoba menjelaskan apa itu Jenggala Visip UI. Jenggala Visip UI merupakan sebuah program kerja baru dari Departemen Keilmuan Visip UI 2020. Jenggala sendiri terdiri dari berbagai macam rangkaian acara. Ada pra-acara hingga mata acara utama. Sebenarnya Jenggala sudah dimulai ketika Oktober tahun 2020. Di situ kami menonton film yang diproduksi oleh mahasiswa Visip UI dan telah mengadakan oleh Jenggala. Sementara itu, untuk mata acara utama Jenggala akan dilaksanakan dari 5 sampai 7 Februari 2021 yang terbagi atas berbagai acara, yaitu ada pemutaran film, diskusi film, dan juga ada webinar. Nah, tadi udah sempat aku singgung nih tentang tema dari Jenggala. Sebenarnya tema yang dibawa oleh Jenggala tahun ini memiliki tema besar, yaitu ketimpangan sosial ekonomi di perkotaan. Dan juga ada 3 tema turunannya, yaitu yang pertama, gentrifikasi sebagai bentuk ketimpangan spasial, yang kedua ada diskriminasi penyebab ketimpangan gender, dan yang terakhir ada ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Nah, kalau kalian pengen tahu update tentang Jenggala, bisa banget nih di follow Instagramnya Jenggala @jenggala_visip_ui. Nah, sebenarnya acara Jenggala yang keren ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa didukung oleh Mars Cosmetics serta media partner yang bekerja sama, yaitu ada Cinemapotika, Kolektif Film, Cinema Kolekan, Komunitas Film Jakarta, Lensa PNJ, LFM ITB, Share Event, Event Banget, Event Jakarta, Relawan Hits ID, dan Jakarta Network. Nah, sebelumnya aku akan coba menjelaskan susunan acara di hari ini. Pada hari ini, kita kedatangan 2 pembicara yang keren banget, yaitu ada Salsabila sebagai sutradara dari film yang akan kita saksikan bersama, Tony Sihombing, yang merupakan pakar perancangan kota juga dosen arsitektur Universitas. Acara pada malam hari ini terbagi menjadi beberapa sesi. Yang pertama ada penayangan film, yang kedua ada pemaparan dari pembicara, yang ketiga ada yang paling seru yaitu sesi diskusi interaktif, dan yang terakhir kita ada sesi foto bersama. Nah, tanpa berbasa-basi lagi dan tanpa harus mengulur-ngulur waktu, sebentar lagi kita akan membahas sebuah film yang merupakan salah satu subtema dari Jenggala, yaitu gentrifikasi sebagai bentuk ketimpangan spasial yang akan kita saksikan dalam film Pasur berikut ini. Nah, siapkan tempat yang nyaman dan yuk kita saksikan bersama-sama film Pasur.
Ya, nek pasar rame lagi ini di Manjur kok sepi. Mau ngapain beli lagi ini? Soalnya pasar yang murah gini. Ya udah mau. Tak ada apa-apa kan. Raya cipra jadi ke benih-benih pada ada yang santai dia kalau ada balik mana nanti. Yang kata pindah ke pulang ke rumah. Nanti saya sampai berjalan nak kini tak bayar 2.000 buat sampah. Yang jalan paling satu tusuk padi ini, pendoi padi ini ada orang bodoh alhamdulillah. Lepas tak kira dah cukup, tahu mengeru. Cukup itu, maksudnya yang mana timbang tak tu, timbang lebih saya. Awal-awalnya memang ya nggak sebesar seperti ini pedagang, nggak banyak, hanya sebatas gitu pedagang. Lambat laun dengan pergeseran waktu atau zaman seperti ini, kendala cuman waktu sudah lama mungkin 20 tahun yang lalu. Itu kan setiap pedagang dulu pakai bedeng. Pakai bedeng itu tidak diperbolehkan oleh PTKI. Pakai bedeng supaya kalau PTKI lewat bisa kelihatan agak luas. Dan mereka jualannya itu enggak seperti pasar-pasar lain itu sampai segitu banyaknya dagang. Paling banyak itu satu becak. Itu paling banyak satu becak. Dengan orangnya juga nggak terlalu banyak kalau masalah pedagang sini, hanya sebatas ya dari pagi jam 9 selesai. Sebatas itu aja, hanya jam per jam aja. Jadi mungkin 3 jam pasar bertahannya. Kalau bisa ya mungkin pemerintah sini carikan tempat yang baru, mungkin dibangun pasar yang baru biar mereka nggak berjualan di sini ya, karena ini agak bahaya ya. Kalau belum terjadi ya mungkin biasa-biasa saja, nanti kalau udah terjadi baru terasa ya efek dari jualan di sekitar rel ini. Kalau masalah orang pasar ini uniknya itu mereka saking lamanya. Kalau memang dari luar, orang luar melihat kita, itu memang sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi lah rakyat kecil mau gimana? Kita tidak bisa mempunyai wewenang kan gitu. Sudah kita kasih nasihat bahwa jangan berjualan di pinggir rel, lebih baik masuk. Nanti ya seperti itu lagi nanti. Sebentar keluar lagi. Kita tata lagi, suruh masuk lagi. Ya kita patuh hanya sebentar keluar lagi. Sudah pengurus itu maunya di luar supaya nggak terlalu bahaya kalau ada keresahan gitu. Tapi ya masyarakat seperti itu maunya apa? Karena apa alasan mereka kalau di dalam nggak laku katanya, nggak cepat
Melayu, lama lagu-lagu. Tahun 2015 mungkin, jam setengah 2 dini hari. Jam setengah 2 dini hari. Waktu itu belum ada, pasar belum eksis. Jadi waktu orang tidur, kejadiannya di tengah malam. Begitu keluar dari rel gorong-gorong BTS itu sudah jatuh, kereta sudah jatuh. Karena saking panjangnya ke bawah sampai ke kampung, sampai masuk ke kampung sini, saking panjangnya. Terus akhirnya kena balai RW ini, kena sekolahan, terus rumah-rumah warga itu hanya sebagian teras. Oh yang parah itu dua sih, balai RW dengan rumah. Awal-awalnya trauma. Lambat laun tidak kembali pulih lagi. Karena waktu traumanya itu melihat kejadian dari balai RW, terus rumah warga yang kena terasnya itu. Setelah rapi semua, hilang trauma itu. Kembali semula lagi cara berpikir. Awal-awalnya lama, sampai 4 bulan mungkin. Kalau nggak 5 bulan, 6 bulan trauma. Karena kan belum masih direnovasi rumah warga. Terus direnovasi sendiri-sendiri. Kalau balai RW ini pada masyarakat. Setelah selesai semua, hasilnya juga lambat atau cepat hilang trauma itu. Ya, seperti biasa lagi, tidak ada kejadian itu. Seakan-akan nggak ada kejadian itu. Dianggap ini musibah. Kalau sama mereka ya nggak boleh jalan di sini, tapi gimana lagi ya, kita kan butuh makan. Gitu. Kalau orang kecil nggak butuh harta, butuh makan, takut lapar kalau orang kecil itu. Gitu. Ya dipertahankan ya cuma sebentar, tapi jam 10 udah habis, udah bersih nanti. Bersih, nggak ada orang udah pulang. Dagangannya habis, pulang. Besok pagi kesini lagi. Jam 10 Allah ya Allah ya Rahman, Allah ya Rahman, Allah ya Mohon perhatian para pengguna jalan raya. Perlu kami beritahukan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, bahwa setiap pemakai jalan raya yang hendak melintas jalan kereta api wajib mendahulukan lewatnya
kereta api. Palang pintu perlintasan bukan alat pengamanan utama dan bukan merupakan rambu lalu lintas, tetapi hanyalah alat bantu untuk mengamankan perjalanan kereta api. Untuk itu, berhati-hatilah setiap akan melewati perlintasan kereta api. Di lokasi lain masih banyak perlintasan yang tidak dijaga dan tidak berpintu. Oleh sebab itu, patuhilah rambu-rambu lalu lintas yang ada. Dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berarti Anda telah berusaha menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan rekan-rekan Anda dari bahaya kecelakaan. Sampai saat ini, telah banyak korban meninggal dunia sia-sia karena kelalaian dan ketidakdisiplinan ketika melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih atas kedisiplinan Anda dalam berlalu lintas. Semoga selamat sampai tujuan. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget ya filmnya. Dan diskusi pada hari ini akan dipandu oleh seorang moderator keren, yaitu Nami Rafatia. Sedikit info, Nami ini merupakan mahasiswa FISIP UI angkatan 2018, sekaligus Kepala Departemen Keilmuan BEM FISIP UI 2020. Yuk, kita panggil dan kita sambut bersama. Halo Nami! Halo Alen, halo semuanya. Saya izin ambil alih ya. Nah, selamat malam semuanya. Selamat datang di Jendela FISIP UI 2021. Nama saya Nabila Fatia, biasa dipanggil Nami, yang akan memimpin berlangsungnya diskusi pada hari ini. Nah, pertama-tama yang akan kita bahas dalam diskusi film kali ini adalah tentang gentrifikasi serta ketimpangan spasial yang bisa kita lihat di film Pasur. Tadi kita udah nontonnya, filmnya menarik banget, filmnya bagus banget. Sedikit mention aja, kebetulan film Pasur ini dapat juri Special Mention Award di Student Competition di Festival Film Dokumenter 2019. Terus juga pernah menang di Denpasar Dokumenter Film 2019, sekaligus dapat Special Mention di Film Festival Dokumenter di Yogyakarta. Film ini bercerita tentang pasar Magersari yang dikenal dengan mungkin lebih dikenal dengan nama pasar Sepur ya. Filmnya tadi menarik banget ya, kita tadi mendengar narasi langsung gitu dari pedagang-pedagang pasar dan warga yang tinggal di sekitaran rel gitu, dan kita juga bisa mendengar mengapa gitu mereka memilih untuk tinggal dan berdagang di pinggir rel gitu. Dan kita juga kita lihat ya ada narasi-narasi ketakutan akan penggusuran yang mungkin akan mengancam mata pencarian penduduk-penduduk yang berdagang dan tinggal di sekitar pasar Sepur. Nah, oleh karena itu, untuk membahas film ini, kita hari ini kedatangan dua pembicara kita yang keren-keren banget, dan kita akan dengar pandangan dari pembicara kita tentang film Pasur itu sendiri, dan tentang gentrifikasi dan ketimpangan spasial yang ada di perkotaan. Pembicara pertama ini spesial banget, kita kedatangan sutradara filmnya sendiri, yaitu Sarah Salsabila. Halo Sarah. Halo Kak. Sedikit memperkenalkan ya, Sarah merupakan pelajar kelas 12 ya Sarah? Iya benar. Iya, di SMA di JOS Surabaya. Nah, untuk apa kabar Sarah? Alhamdulillah baik, tapi deg-degan dikit. Keren banget filmnya, tadi kita tontonnya spesial banget, kedatangan sutradaranya. Mungkin kita bisa mulai aja pemaparannya ya Sarah tentang filmnya. Boleh, oke. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Sarah Salsabila Syafia. Saya merupakan sutradara dari film yang baru saja kita saksikan bersama, yaitu Pasur atau Pasar Sepur. Baik, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan orang-orang hebat di balik pembuatan film Pasur ini, yaitu ada teman-teman saya, rekan-rekan tim saya yang akan menyalakan kamera mereka untuk beberapa saat. Oke, jadi di sini ada beberapa rekan saya yang sudah hadir. Ada Pradana, dia di sini sebagai asisten sutradara saya.
Ada Rifan sebagai kameramen, ada Yoga sebagai editor dan kameramen saya, ada Reina sebagai kameramen dan editor saya, ada Rifan sebagai kameramen, dan ada juga Riko sebagai penata artistik. Ada Novel juga sebagai penulis. Kami semua adalah siswa-siswi dari SMA Hadijah, Surabaya. Oke, Kak boleh izin untuk share screen PPT saya? Iya boleh, mungkin Hai. bisa share screen. Oh belum ya, mungkin dari panitia atau di ini dulu. Oke. Oke. Oke, suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Sebelum kita memasuki ke penjelasan tentang kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi, saya mau menyinggung sedikit tentang film Pasar yang tadi. Oke, bisa dilihat di sini kalau sinopsisnya adalah Pasar Dupa Magersari, atau yang lebih dikenal dengan Pasar Rel Kereta Api. Pasar kereta api merupakan pasar tradisional yang tumbuh dari denyut kehidupan masyarakat pinggiran di kota metropolitan. Pasar tradisional yang berusia hampir 50 tahun ini menyimpan cerita unik. Hal tersebut dikarenakan berada tepat di sepanjang rel kereta api aktif yang terletak di Kampung Dupa Magersari, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Selama kurun waktu itu, eksistensi pasar yang berstatus tidak resmi tersebut tak lekang oleh waktu, hampir setengah abad lamanya. Bagaimana bahaya yang mengancam ketika kereta api yang melintas di tengah hiruk-pikuk transaksi jual beli, juga rasa was-was ketika sewaktu-waktu penggusuran dari pemerintah. Gambaran umum atau poin utama dari film pasar tersebut adalah kita bisa melihat bagaimana suka duka kehidupan nyata pedagang di pasar pinggir rel kereta api Dupa Magersari. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan latar belakang. Sebenarnya banyak banget hal-hal mendasar kenapa kita membuat film pasar ini. Yang paling mendasar adalah tim kami memang selalu membuat atau memproduksi film dengan tema sosial, budaya, dan keagamaan. Kebetulan kami sudah pernah memproduksi film dengan mengusung tema budaya dan keagamaan, dan alhamdulillah juga sudah pernah menjuarai di beberapa festival film. Dan kali ini kami memproduksi film Pasur atau Pasar Sepur ini dengan tujuan untuk mengukur atau memperlihatkan bagaimana kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang ada di perkotaan. Oke, bisa kita lihat di sini ada ungkapan klise, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Ungkapan ini tampaknya telah menjadi kenyataan yang berulang jika kita berbicara mengenai isu kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi. Oke, kita lanjut lagi ya. Di Indonesia sendiri, kita mengalami lonjakan kesenjangan sosial secara signifikan. Tercatat hanya 20% penduduk Indonesia yang mampu menikmati bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, ini bisa diartikan bahwa Indonesia dapat diprediksi akan mengalami permasalahan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang lebih parah pada masa yang akan mendatang. Apalagi dengan keadaan kita yang sedang pandemi seperti ini dan ada beberapa bencana yang terjadi di negara kita, ini bisa jadi faktor mendasar bahwa kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi akan lebih parah untuk kedepannya. Oke, selanjutnya ada kenapa. Maksud saya dari kenapa adalah kenapa kami sebagai generasi milenial harus menuangkan pandangan kami tentang kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi melalui film. Pertama, ketimpangan ekonomi dan situasi yang ada di Pasar Dupa Magersari itu sangat jarang terlihat oleh umum. Banyak orang-orang yang pasti kaget lah, kok bisa ada Pasar Dupa Magersari seperti itu. Dan Surabaya juga terkenal sebagai kota metropolitan yang memiliki infrastruktur yang baik dengan wilayah-wilayah yang bersih dan taman-taman yang indah. Tapi kenapa ya kok fenomena seperti Pasar Dupa Magersari ini masih aja ada dan berdiri di tengah-tengah kota metropolitan tersebut? Nah, ini kenapa aku bilang langka ya. Sebenarnya mau di kota metropolitan seperti apapun, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi itu pasti ada.
Apalagi ketimpangan ekonomi ini bisa didasari oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Yang secara umum kita tahu adalah biasanya pertumbuhan ekonomi itu selalu dijadikan acuan sebagai indikator keberhasilan ekonomi di suatu wilayah. Nah, indikator tersebut itu bisa aja tentang inflasi dan pengangguran serta kesejahteraan masyarakat yang membaik. Menurut aku sendiri, untuk kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi di Surabaya itu sangat terlihat dengan jelas. Karena di sini kita memiliki kehidupan sosial dan gaya hidup yang benar-benar berbanding terbalik. Misalnya kalau kita bagi jadi dua sisi, ada sisi yang mempunyai gaya sosial yang sangat mewah, ada yang benar-benar di bawah yang jauh dari kata cukup. Nah, untuk di satu sisi, kita melihat ada kawasan dengan kapasitas sumber daya ekonomi yang sangat mencukupi. Di sana kita bisa lihat ada kehidupan mereka yang sangat mewah dan gaya hidup sosial mereka yang mapan. Bahkan dengan kita menutup satu mata kita aja, mungkin kita bisa melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sangat positif atau sangat baik. Kalau kita lihat di sisi satunya, ada daerah di mana masyarakat kecil yang jauh dari kata cukup itu kebingungan dan bahkan tidak mengerti bagaimana pertumbuhan ekonomi mereka. Kita yang melihat mereka pun pasti kita tidak bisa membayangkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh masyarakat kecil di luar sana. Oke, yang kedua, aku ada pendapat kalau ini masuk ke permasalahan ekonomi perkotaan. Kenapa aku bisa bilang permasalahan ekonomi perkotaan? Karena tiap tahunnya fenomena yang masih terus bertambah adalah jumlah angka pengangguran. Kalau di Surabaya sendiri, angka pengangguran itu cukup tinggi, dan menurut aku hal-hal yang mendasari itu adalah masyarakat masih kurang kesadarannya untuk kurang kesadaran dan berpikir kalau misalnya menamatkan pendidikan sekolah itu sangat penting. Di Surabaya sendiri, banyak anak-anak kecil yang terpaksa harus putus sekolah dikarenakan pendapatan keluarga mereka yang tidak stabil. Jadi mereka memutuskan untuk mengamen, berjualan koran. Ada juga, maaf, kasarnya bisa aja mereka menjadi gelandangan di pinggir jalan seperti itu. Nah, kalau untuk dihubungkan ke film Pasur, menurut aku hubungannya bukan di kata pengangguran ya, karena kata pengangguran tidak tepat untuk warga Pasar Dupa Magersari. Menurut saya, para pedagang di sana atau warga-warga yang berjualan di Pasar Dupa itu kurang atau ketidakmampuannya itu kecil untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang lebih baik. Kalau misalnya mereka dikasih tahu ya, misalnya ada seminar nih atau ada pertemuan, gimana caranya mereka bisa mengakses sumber ekonomi yang lebih baik dengan cara mereka pindah pasar atau gimana, mungkin itu bisa membuat pendapatan mereka stabil. Cuman kalau menurut aku, warga-warga di sana itu bukan pengangguran, itu tidak tepat, tapi mereka hanya tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi yang lebih baik untuk menunjang kehidupan mereka untuk kedepannya. Nah, tapi nih, menurut aku, karena aku sama teman-teman 2 bulan hidup di area sana, sering bolak-balik ke sana untuk ambil gambar, untuk wawancara dan lain-lain, menurut saya sendiri, setiap para pedagang di sana punya pikiran rasional untuk mencari kehidupan mereka atau untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan terkadang mereka itu berpikir kalau misalnya campur tangan pemerintah itu dapat memperburuk keadaan finansial mereka. Tapi sebenarnya pemikiran kayak gini, stigma yang kayak gini tuh harus dihentikan ya, harus dihapuskan. Karena di mana-mana juga pemerintah pasti akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Seperti itu. Oke, ini lanjut yang ketiga, unik. Mungkin nggak perlu dijelasin kalau misalnya kita melihat keadaan atau lokasi pasar tersebut, lokasinya sangat unik, sangat beda dari pasar-pasar yang lainnya. Nah, aku bilang unik karena pola tata guna lahan dan struktur kota di Surabaya ini bisa dibilang cukup baik. Surabaya juga memberikan infrastruktur yang layak dan selalu mementingkan kenyamanan masyarakat yang lebih utama. Nah, tapi gimana nih, kok bisa masih ada pasar Dupa Magersari? Balik lagi, pertanyaannya pasti ke situ. Nah, padahal kawasan perdagangan barang dan jasa itu juga menjadi salah satu infrastruktur yang selalu dikelola dengan baik oleh pemerintah Kota Surabaya. Tapi
kalau misalnya ada sistem penggunaan lahan yang tidak diatur secara seksama, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sama halnya dengan lokasi Pasar Dupa Magersari. Dengan berada tepat di sepanjang rel kereta api yang masih aktif sampai sekarang, itu kemungkinan besar dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi lagi kecelakaan. Kalau misalnya tahun 2015 saat itu ada kejadian amblesnya rel kereta api, mungkin beberapa tahun ke depan tidak menutup kemungkinan pasti ada kecelakaan yang seperti itu. Nah, kondisi ini sebenarnya bisa dihindari, mungkin ada tindakan-tindakan yang lebih serius dari pihak pasarnya atau dari pihak pemerintahnya. Tapi pemikiran-pemikiran orang-orang pedagang pasar di sana itu ya, mereka tuh kayak mau mempertahankan pasar itu karena mana lagi di Surabaya kayak gitu. Terus juga karena sudah lama pasar itu berdiri, jadi mereka tetap ingin mempertahankan pasar itu. Untuk yang terakhir, mau nyinggung tentang kemanusiaan. Jadi gini ya, selama ini Pasar Dupa Magersari itu banyak sekali yang ingin menggusur atau menghilangkan keberadaan Pasar Dupa Magersari. Tapi juga sampai saat ini juga masih belum ada tindakan yang berhasil. Kayak banyak banget ada pihak-pihak yang mau mindahin lokasi pasar itu. Selama ini saya tahu banget, saya juga pernah dengar dari pedagang-pedagang di sana, tapi sampai saat ini saya lihat juga keadaan di sana sama seperti dulu, masih sama pertama kali saya datang juga masih seperti itu. Untuk warga Pasar Dupa Magersari ini juga meskipun mereka sering kali ditertibkan, untuk bukti nyatanya adalah 20 tahun lalu yang dibahas di film tadi, PT KAI meminta pedagang untuk tidak memakai bedeng agar bisa jalannya kereta api itu nggak diganggu gitu sama bedengnya pedagang. Alih-alih PT KAI itu nyuruh mereka nggak pakai bedeng, itu harusnya pedagang juga harus punya kesadaran lah. Pindah aja kayak tempat, kenapa harus di pinggir rel kereta api. Terus juga PT KAI itu juga pasti mereka punya alih-alih buat mengusir secara halus lah. Tapi juga balik lagi, pedagang tetap berada di situ, tetap mematuhi peraturan untuk tidak memakai bedeng. Mereka berpikir lah kalau misalnya mereka pindah dari tempat itu, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari karena mereka selalu alih-alih berjualan di area rel itu bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari seperti itu. Sejauh ini saya tahu kalau misalnya mereka itu punya pikiran kalau misalnya adanya penggusuran dan pemindahan lahan yang lebih layak itu juga dapat membantu menstabilkan perekonomian mereka. Tapi ada pikiran-pikiran orang lama yang di sana yang lebih ingin untuk mempertahankan pasar tersebut. Karena juga walaupun dikasih tempat yang lebih layak, mereka juga memikirkan biayanya. Mereka nggak ada biaya di awalnya, mereka harus melakukan apa juga, mereka masih belum ada penyuluhan di sana. Menurut saya pribadi, kalau saya berbicara tentang eksistensi pasar di Pasar Dupa Magersari, saya bisa melihat bahwa pasar tersebut akan berdiri dalam waktu yang panjang. Karena sejauh ini juga pasar itu berdiri dengan sangat baik, tidak ada apa ya, mereka para pedagang tidak membuat kesalahan yang membuat adanya kecelakaan seperti itu. Karena juga 2015 ada kecelakaan itu bukan dari pihak pedagang kesalahannya, adanya dari pihak PT KAI-nya karena relnya ambles. Dan juga saya benar-benar melihat sendiri ada rasa kemanusiaan di satu sama lain antara pedagang. Jadi kan itu rel kereta apinya ada dua jalan. Nah, setiap ada bunyi sirine kereta api mau lewat, para pedagang satu sama lain tuh saling teriak gitu satu sama lain kayak ngasih tahu kalau misalnya kereta mau lewat gitu. Dan saya benar-benar melihat sendiri ketertiban mereka sangat luar biasa. Mereka langsung meminggirkan dagangannya mereka untuk menjauhi jalannya rel kereta api itu. Terus juga pedagang sebelahnya juga bantuin juga kayak gitu, saling mengingatkan satu sama lain. Dan penjual dan pembelinya itu juga benar-benar sangat sadar ketertiban yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya pasar tersebut
tersebut mau digusur, ada rasa sedih pasti dari saya dan teman-teman karena itu adalah bukti nyata dari film Pastur kami. Tetapi untuk masa depan yang lebih baik untuk para pedagang itu nggak ada salahnya, benar-benar nggak ada salahnya. Kalau misalnya ada kesempatan mereka untuk pindah dan mendapatkan yang lebih layak juga, itu sebenarnya sangat baik untuk mereka semua. Oke, kita lanjut ini ke tujuan saya dan teman-teman saya ya. Di sini saya tulis setiap karakter dalam film ini memperingatkan kita akan keinginan-keinginan sederhana. Hidup ini memang sederhana, yang hebat-hebat itu cuma takdirnya saja. Gitu kata Pramudia. Oke. Film ini merayakan atau bisa menceritakan keinginan-keinginan sederhana. Sebagai generasi milenial, saya dan teman-teman saya terbiasa tumbuh dalam mimpi-mimpi yang besar. Walaupun terkadang sosial media membuat kita melupakan hal-hal sederhana dan berusaha keras membuat kita untuk menunjukkan jadi diri kita atau kehidupan kita kepada orang lain. Dan tidak jarang juga, bahkan kita punya pikiran untuk berupaya mempengaruhi pikiran orang lain. Dan di sini, dengan film Pastur ini atau Pasar Sepur ini, saya dan rekan-rekan tim saya berupaya untuk menyadarkan masyarakat yang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang tinggi untuk lebih bersyukur dengan keadaan mereka sekarang. Karena sampai hari ini pun, sampai sekarang pun, masih banyak orang-orang di luar sana yang dengan kehidupan sosial yang rendah, jauh dari kata cukup, mati-matian untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, menunjang kehidupan mereka, dan bertahan hidup. Jadi, kami benar-benar ingin menyampaikan kepada para penonton film ini untuk berpikir secara open-minded kali ya. Kalau emang orang-orang pasti ngelihat itu sangat berbahaya, tapi kalau kita lihat dari sisi dalamnya, seperti yang dijelaskan di film Pastur, kita pasti juga berharap bahwa tolong orang-orang yang di luar sana nih yang hidupnya enak-enak banget gitu. Bersyukurlah. Di luar sana masih banyak orang-orang yang mencari usaha, mencari pekerjaan, bahkan mereka juga rela untuk membahayakan nyawa mereka sendiri demi bertahan hidup. Kami juga mengharapkan ada sedikit kesadaran dan keringanan dari pemerintah untuk memberikan tempat yang lebih layak tanpa adanya biaya yang lebih besar. Tapi sebenarnya pemerintah tuh udah pernah minta pedagang di Pasar Dupak itu untuk pindah di sebelahnya di Pasar Turi. Namun balik lagi para pedagang sendiri yang tidak ingin pindah dan ingin mempertahankan eksistensi pasar dari Pasar Sepur atau Pasar Dupak Magersari itu. Oke, ini adalah wajah-wajah dari sinias muda SMA Hadijah Surabaya yang namanya saya sebutkan tadi, dan di kiri bawah itu ada 3 judul yang sudah kami produksi dalam 2 tahun terakhir, dan ini di sebelah kanan ini ada penghargaan-penghargaan yang kami dapat. Kebetulan Pastur sudah mendapatkan 4 kejuaraan. Juara 1 3 kali di Denpasar Dokumenter Film Festival 2019 kita juara 1, Cirebon Film Festival kita juara 1, di Film Festival Budaya Nusantara Bandung kita juara 1, dan untuk yang di Dokumenter Film Festival Yogyakarta kita mendapatkan special mention. Dan tiga kejuaraan itu adalah 3 kejuaraan tingkat nasional dan 1 ada yang dari internasional. Oke. Sebenarnya cukup sampai di situ aja yang mau saya jelaskan, yang saya presentasikan. Sebelumnya saya mau ngasih tahu bahwa semua pendapat yang saya utarakan tadi adalah pendapat saya sebagai anak SMA dan pandangan saya sebagai generasi milenial dan pemikiran anak SMA. Untuk kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon maaf. Saya undur diri. Saya kembalikan lagi kepada Kak Nami. Halo Kak Nami. Oke, terima kasih banyak Sarah atas pemaparannya ya. Salam Halo Kak. teman-temanku yang emang udah sering bikin film gitu dengan tema sosial dan tema kebudayaan ya. Mungkin ada beberapa poin dari Sarah yang mau aku catat. Yang pertama itu tentang ketimpangan sosial yang ada di Surabaya itu cukup tinggi ya.
output kita langsung dari Sarah, ketika kita tutup satu mata kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, tapi ketika kita melihat dengan mata satunya itu pertumbuhan ekonomi mungkin bisa dilihat sangat kurang ya. Ada banyak orang yang masih hidup dengan kondisi yang bisa dibilang kurang gitu. Terus juga ada permasalahan tentang pengangguran ya di Surabaya gitu. Tapi kalau misalnya untuk pedagang-pedagang di pasar pasar Mangkusari sendiri ini itu bukan, nggak bisa dibilang pengangguran juga ya, karena mereka itu emang punya pekerjaan gitu, punya mata pencaharian. Terus di sini juga catat ada tentang keterlibatan pemerintah juga gitu, di mana di sini ada permasalahan dalam alokasi penggunaan lahan yang kurang maksimal, sehingga ada orang-orang yang terpaksa hidup dan berdagang gitu di tempat-tempat yang mungkin membahayakan gitu, seperti seperti di pinggir rel gitu. Tapi juga satu hal yang perlu dicatat adalah eksistensi dari Pasur itu sendiri ya, kayak udah puluhan tahun gitu, dan kalau misalnya menurut saran pendukung sendiri ini yang udah bolak-balik gitu bikin film, Pasur mungkin akan tetap berdiri gitu dalam waktu yang sangat panjang gitu, dan juga dari karakter warganya sendiri gitu yang sangat sadar gitu. Mungkin dari teman-teman kru juga udah ada rasa kedekatan emosional gitu ya dengan banget ya Kak. Banget. Tadi saya jelasin nih, teman-teman di grup pada bilang bangga banget ya kayak gitu. Kayaknya udah lama kita nggak main sana kayak gitu. Sorry guys, ini harus disampaikan karena kalian sangat mengapresiasi film kalian sendiri. Nanti kalau keadaan udah membaik mungkin bisa main-main lagi kali ya. Boleh. Pasti. Ya, dari teman-teman juga ada kedekatan emosional gitu, mungkin sampai kangen ya sama pedagang-pedagang. Terima kasih banget Sarah atas pemaparannya. Mungkin untuk banyak Kakak. Sama-sama. Pembicaraan kedua kita panggil satu bicara lagi ini yang nggak kalah kerennya ya, Bapak Insinyur Antoni Sihombing. Beliau merupakan dosen senior di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Selamat malam Pak. Selamat malam Nami, selamat malam Sarah dan semuanya. Mungkin selamat malam juga Pak Antoni bisa tolong diperlihatkan CV-nya. Yang ya. Oke, berikut adalah CV dari Pak Antoni. Wah, ditampilkan semua. Kalau misalnya aku lihat nih, Pak Antoni ada ketertarikan di bidang desain arsitektur, perencanaan perkotaan, dan perencanaan dan desain perkotaan, dan juga manajemen proyek ya Pak. Betul. Iya. Yang cepat aja. Oke, mungkin bisa. Saya di minatnya memang di perancangan kota, namun risetnya banyak di kampung kota, jadi cocok dengan film ini. Menarik Pak. Mungkin bisa kita mulai aja kali ya pemaparan dari Pak Antoni. Silakan Pak. Betul. Saya izin share screen ya. Iya Pak, silakan Pak. Sudah kelihatan? Terlihat Pak. Sudah. Iya. Pertama-tama saya mau memberikan apresiasi kepada Sarah dan teman-teman, masih SMA tapi bikin filmnya udah bagus banget, dan juga pemahaman kehidupan sosial masyarakatnya sudah tinggi melalui pengalaman pembuatan film. Terima kasih untuk Sarah dan teman-teman. Tentu tidak berhenti sampai di sini, akan lanjut. Kami akan menunggu karya-karya berikutnya. Nah, untuk presentasi atau untuk
komen dari saya mengenai film ini, saya lebih banyak fokus ke film itu sendiri, ya, dan juga dilatar belakangi dengan keilmuan saya. Nah, pertama, pasar ini adalah pasar tradisional, ya, dan sangat tradisional. Kalau kita lihat pasar ini sebenarnya juga terada di beberapa negara-negara yang berkembang seperti Thailand, Vietnam, dan Bangladesh yang pernah saya lihat videonya. Dan pasar ini kalau kita lihat dari waktu, kita lihat beberapa screenshot dari film ini. Mereka mulai bekerja pagi-pagi benar. Kalau lihat dari lampu-lampu, ya, di sini mereka sudah mulai siap-siap, mungkin sekitar pukul 5 masih gelap dan akan selesai pukul 10. Jadi sangat terbatas. Kalau tadi ada penjelasan dari seorang bapak yang mengatakan 3 menit atau 3 jam, ibu juga mengatakan 3 jam, pukul 10 sudah bersih. Tetapi saya hitung-hitung, kalau lihat dari lampu-lampu ini, sepertinya lebih dari 3 jam. Ya. Dan, ya, kemudian aksesibilitas. Kenapa ini penting? Kenapa masyarakat atau pedagang itu memilih di sepanjang rel atau di ruang yang ada relnya yang menurut mereka juga berbahaya, bukan di dalam pasar atau gedung pasar yang sudah ada. Ya, karena menurut mereka bahwa yang laku itu kalau di dalam tidak laku, mungkin akan bersaing dengan pedagang lain. Tetapi kalau di luar, karena skalanya kecil, dagangan mereka, sehingga mereka lebih yakin ke dagangannya akan terjual cepat kalau berdagang di luar, karena pembelinya itu dekat dengan mereka, dengan area ini, dengan ruang ini. Jadi tentu pedagang memilih di mana pembeli yang banyak atau orang-orang yang banyak. Dan ini kelihatannya di pinggir jalan besar, dan kelihatannya tadi ada keluar kereta api dari stasiun, jadi tidak jauh dari stasiun. Sehingga akses pembeli dan pedagang itu sangat penting buat mereka. Kemudian saya juga melihat ada berebut ruang. Ini ada screenshot yang setelah kejadian kecelakaan kereta api, ya, sehingga kelihatan di sini bahwa area ini menggambarkan kalau tidak ada pasar seperti ini, ya, kosong, kemudian ada rumah-rumah, ada orang jalan, ada parkir motor, kemudian ada sekolah, ada mungkin musola dan lain-lain. Tetapi pasarnya tidak ada. Jadi inilah ruang yang dilihat oleh para pedagang. Mungkin awal-awalnya 1, 2, 3 pedagang. Tetapi mereka melihat ada ruang yang dapat dipakai untuk pedagang dan dekat dengan orang atau pembeli. Nah, tempat itu mereka ubah menjadi ruang itu mereka ubah menjadi sebuah tempat berdagang, beraktivitas. Jadi dalam waktu hanya 3-5 jam, ruang itu berubah menjadi pasar atau pasar kaget atau pasar tradisional yang tidak ada ukurannya. Ya, kalau kita lihat sini tidak ada batas-batas, ya. Mereka juga mau menghadap kemana terserah, mau pakai atap apa, tidak ada atap, ya terserah mereka. Lalu yang tadi saya bilang berebut ruang. Jadi ada ruang yang mungkin milik pemerintah, milik PT KAI, namun mereka masyarakat melihat bahwa ada peluang
untuk menjadikan itu tempat berjualan, sehingga mereka berebut ruang dari pemerintah atau masyarakat di sekitar itu. Nah, yang terjadi di sini adanya berbagi ruang. Selain berdagang, juga ada pengamen, kemudian juga ada pengamen juga, dan ini adalah ciri pasar-pasar yang ada di Indonesia. Jadi di pasar itu ada berdagang, ada kegiatan berdagang, tetapi juga ada kegiatan lain yaitu pengamen. Jadi mereka berbagi ruang antara pedagang, pembeli, dan juga pengamen. Tentu ini juga ada nilai ekonominya. Dan juga berbagi ruang dengan pekerja yang bekerja di rel, yang memperbaiki rel. Lalu ukurannya, tadi penjelasan di film ini, ukurannya itu tidak besar, hanya sebesar becak. Jadi size dari yang dijual itu hanya sebesar becak, becaknya itu sudah ada orangnya. Sehingga yang dijual itu ya sangat wajar, hanya 3 atau 4, 5 jam sudah habis. Dan tentunya yang membeli pun kuantitinya tidak terlalu besar. Dan hampir dapat dipastikan bahwa pembeli hanya membeli untuk kepentingan mereka hari itu. Ya, jadi pedagang juga melihat bahwa yang membeli itu adalah kebutuhan hari itu, sehingga pedagang menjual juga tidak terlalu besar. Meskipun keuntungannya hanya 20.000, tetapi mereka sudah cukup, sudah merasakan bahwa mereka mendapat penghasilan. Jadi ada size yang mereka ukur sendiri, baik sebagai penjual dan pembeli. Ya, kalau kita lihat di sini bahwa sebenarnya ini dilarang, ya. Kemudian jika ada larangan, lalu berapa hari kemudian mereka datang lagi. Jadi mereka sudah mengukur kalau dilarang 2-3 hari, tentu mereka bisa mendapat atau melakukan pekerjaan lain selain di pasar ini. Ya, ini juga dibilang di sini beli beras 1 kilogram untuk beli tahu 5.000. Jadi itu size yang mereka ukur sehingga kelihatan berapa besar dagangan mereka, kemudian berapa besar, berapa lama waktu yang akan dipakai. Lalu taktik, karena mereka sudah pengalaman, mereka juga punya taktik. Kalau diobrak-abrik, mereka pergi, kemudian 2-3 hari kembali. Itu sudah biasa, sudah pengalaman mereka. Dan mungkin mereka juga sudah punya ada mata-mata di sana, atau mungkin mereka tinggal di dekat situ, sehingga mereka lihat kondisi yang aman, mereka kembali lagi. Kemudian juga di sini bagaimana mereka mengatur ruang yang tersedia ketika kereta api lewat. Ya. Di gambar yang sebelah kanan itu dagangan itu ada di bawah keretanya, tapi di luar roda, cuman di bawah keretanya. Gambar sebelah kiri juga melihat jarak kereta dengan pedagang. Nah, seperti tadi Sarah bilang, ketika kereta lewat, ada yang teriak atau mereka kerjasama mengatakan kereta lewat. Nah, itu adalah salah satu taktik mereka, strategi mereka memanfaatkan ruang menghindari kecelakaan atau musibah. Dan ini juga ketika kereta lewat, ya ini lewat, lalu mereka ke pinggir, kemudian sekarang mereka kembali ke tempat semula di atas rel. Jadi itu sudah berulang terus, dan mungkin setiap hari begini, bahkan sudah 50 tahun.
Kemudian masalah lingkungan, karena tidak ada aturan, karena tidak ada mungkin manajemen di antara mereka, jadi sampah dari pasar pun ditaruh sembarangan, kemudian dibakar, dan ini juga mungkin masalah lingkungan buat di sekitarnya. Dan ini menjadi perhatian juga seharusnya buat pemerintah daerah atau petugas yang berurusan dengan pasar. Nah, bahaya. Orang melihatnya, mungkin kita melihat nonton film ini merasakan itu bahaya. Tadi Sarah juga mengatakan sangat berbahaya. Orang-orang ini juga mengatakan sangat berbahaya. Namun buat mereka sepertinya sudah hal yang biasa. Seringkali kalau kita kan ini berbahaya, lalu mereka akan menjawab berbahaya buat siapa, berbahaya menurut siapa. Karena setiap hari mereka berada dalam kondisi yang sama. Jadi orang luar mengatakan itu berbahaya, atau mungkin manajemen atau mungkin pemerintah daerah mengatakan itu berbahaya, tapi bagi mereka yang ada di sana mengatakan, ya kami sudah punya taktik, kami sudah punya strategi, kami sudah tahu kapan kereta mau lewat, dan kami sudah tahu kalau kereta lewat itu pelan-pelan misalnya. Itu cara mereka untuk menghadapi masalah ini. Lalu yang menarik buat saya juga, ternyata anak-anak ini juga berani duduk di pinggir rel, bahkan di atas rel, ya. Nah, bukan hanya buat orang dewasa, tetapi anak-anak pun sebenarnya menjadi ruang bagi mereka. Ada yang tiduran di sana, ada yang duduk di atas rel, bahkan ada yang bantu jualan. Jadi buat anak-anak pun kawasan ini, ruang ini sudah tidak menakutkan lagi. Bahkan anak-anak ini dengan serius menonton ada monyet yang sedang berjoget atau sedang bereaksi. Nah, desain yang menarik kalau kita lihat payung, ya, kita lihat payung ada di sebelah kiri yang disiapkan oleh ibu. Kalau di film itu jelas payung ini begitu keretanya lewat, kemudian payungnya ditaruh, dimasukkan ke tiang yang sudah disiapkan. Dan inilah cara mereka mendesain lapaknya atau mendesain area mereka, tempat mereka. Ya, mungkin ada pertanyaan mengatakan bagaimana sih supaya mereka bisa pindah ke tempat yang layak. Ya, saya sering memberikan contoh busway. Di Surabaya juga mungkin ada busway. Kalau di Jakarta busway itu dikasih pembatas sehingga orang tidak bisa menyeberang masuk ke halte sembarangan dari tempat sembarangan. Nah, busway itu didesain menjadi edukasi bagi pengguna kendaraan umum, bus umum. Dan mereka hanya bisa naik di tempat tertentu ke busnya atau menyeberang di tempat tertentu. Dan sebenarnya pemerintah daerah ini bisa melakukan desain khusus bagaimana pedagang-pedagang ini tidak memanfaatkan ruang yang berbahaya ini tanda kutip, tetapi mereka diedukasi dengan desain, ya salah satunya dengan desain, sehingga mereka dapat melaksanakan atau kegiatan berdagangnya yang layak. Jadi seperti tadi contoh, dia hanya bisa menyeberang atau naik bus dari halte tertentu. Nah, mungkin juga pasar bisa dirancang seperti itu. Seperti ibu ini, desainnya sangat sederhana, buat mereka cukup seperti ini. Ya, demikian dari saya. Nanti mungkin di dalam diskusi kita bisa lebih banyak lagi berbicara. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih banyak Pak Antoni, menarik sekali ya. Ada beberapa hal yang aku catat dari penjabaran Pak Antoni tadi. Yang pertama itu tentang karakteristik pasarnya sendiri gitu. Mungkin ini mirip gitu dengan negara-negara yang ada di Asia yang tadi disebut, mirip dengan pasar Thailand. Lalu ada dimensi waktu juga gitu, di mana kegiatan perekonomian Pasur ini tuh dimulai itu pagi-pagi, benar ya, dari jam 5 pagi itu udah gitu. Mungkin karena dari pasokan barangnya itu diambil pagi-pagi gitu, dan ibu-ibu kan kalau misalnya beli barang kan emang pagi-pagi ya kalau misalnya belanja. Terus juga ada dimensi aksesabilitas di sini, di mana pedagang itu cenderung memilih tempat yang mudah untuk diakses gitu. Jadi mereka memilih untuk berjualan di pinggir rel ini bukan tanpa alasan gitu, tapi di pinggir rel itulah gitu, di mana beli dan penjual itu mudah untuk bertemu dan melakukan kegiatan, melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi gitu. Lalu juga ada dimensi tempat ya, karena sifatnya juga pasar kaget, nggak ada batasnya mana depan mana belakang itu kelihatan, dan ini jadi menarik ya kalau misalnya ada kereta lewat gitu. Dari orang di sana itu udah tinggal ada kereta lewat, dari dimensi tempatnya itu berubah gitu, langsung disesuaikan dengan adanya kereta gitu, dan ketika udah lewat itu langsung tidak jualan lagi gitu di rel kereta. Ini menarik sih. Terus juga ada tentang gimana orang-orang yang ada di sekitar pasar ini berbagi ruang gitu, pedagang, pembeli, pengamen, juga ada pekerja yang memperbaiki rel itu, semuanya berbagi ruang yang sama gitu, dan masing-masing itu melakukan kegiatan menghidupi kehidupan mereka masing-masing gitu. Lalu juga yang paling menarik itu tentang gimana ini kebiasaan hidup mereka ya. Mungkin kalau misalnya orang yang tinggalnya jauh dari rel gitu, ngelihatnya wah baik banget, tapi untuk mungkin teman-teman yang tinggal di pinggir rel gitu, untuk pedagang-pedagang yang ada di pasar ini udah biasa gitu ya tinggal di pinggir rel gitu, udah biasa dengan keadaan ada kereta lewat lalu lalang gitu. Makanya kita bisa lihat tadi dari anak-anaknya aja udah berani gitu duduk-duduk di pinggir rel ya. Terus juga terkait dengan dimensi tempat dan tempat tadi itu, gimana desain di mana penjualnya itu berdagang itu desainnya sangat sederhana ya, dari rumit, dan mungkin karena mengikuti nature dari pasar ini sendiri yang sangat fleksibel, yang sangat dinamis, juga desain sedemikian rupa agar bisa fleksibel gitu dan portable mungkin ya. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Untuk teman-teman, pertama saya akan menjelaskan tentang mekanisme diskusinya. Yang pertama adalah, karena ini merupakan diskusi, teman-teman silakan mengungkapkan pendapatnya, menanggapi pemaparan bicara atau peserta diskusi yang lain. Untuk peserta diharapkan untuk tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur yang menyinggung sara. Lalu juga kepada teman-teman yang ingin mengungkapkan pendapatnya dari kolom chat, silakan tulis namanya di kolom chat dan mengikuti peraturan yang sudah disediakan oleh panitia. Ketika memilih untuk mengutarakan pendapatnya secara langsung, teman-teman boleh langsung menyalakan mic dan berbicara lalu memperkenalkan diri. Kalau misalnya ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara, silakan tulis pertanyaan di kolom chat. Oke, mungkin kita tunggu pertanyaan dari teman-teman kali ya. Oke, mungkin sembari kita nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, aku mau nanya ke Sarah sih, mungkin teknis sekali ya, untuk pembuatan pasurnya sendiri itu berapa lama sih? Kurang lebih dari awal kita cek keadaan di sana sampai akhirnya finishing itu kurang lebih 1-2 bulanan. Soalnya kita nggak cuma sekali ke sana, kita berkali-kali. Jadi ada sekali kita ke sana, terus kita ngedit nih. Ternyata pas kita ngedit, ini kayaknya ada yang kurang deh, masih kurang nyata gitu keadaannya. Jadi kita balik lagi ke pasar Dupak untuk ngambil gambar lagi, untuk wawancara lagi lebih dalam lagi. Terus ada pengambilan gambar untuk finishingnya, kita pas itu nggak pulang sehari semalam, dari pagi sampai pagi lagi, sampai siang lagi, buat bener-bener ngelihat kehidupan nyata kalau di pasar Dupak itu gimana, kayak gitu.
Jadi kurang lebih 2 bulan sampai finishingnya. Terima kasih. Lalu mungkin bertanya untuk Pak Antoni ya. Mungkin kalau misalnya dilihat dari segi perekonomiannya sendiri gitu Pak, apa sih yang menjadi karakteristik utama gitu dari mungkin orang-orang yang tinggal di lingkungan-lingkungan yang kita bisa lihat kan ini berarti di sektor informal ya, karena mungkin tidak ada regulasinya gitu. Mungkin apa sih yang menjadi ciri-ciri tersendiri bagi pelaku perekonomian di sektor informal, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, Pak? Terima kasih, Nami. Yang pertama tadi saya sampaikan sebenarnya ada size ya. Ukuran mereka itu biasanya nggak banyak, nggak besar. Bukan seperti kayak supermarket atau apa skalanya besar. Kalau mereka ini mungkin minggu ini dia menjual sayur-sayuran, tetapi dia melihat ada Imlek minggu depan, bisa aja mungkin mereka mengubah atau menyesuaikan. Jadi tidak ada, saya ini mau nanya Sarah juga nih, apa benar ya? Tidak ada yang tetap gitu loh. Baik itu size-nya maupun mungkin dagangannya. Atau saya juga nggak tahu tempat apakah mereka berpindah atau di tempat yang sama. Tetapi tidak ada yang tetap kelihatannya dan size-nya kecil. Dan tadi ada ibu mencatat ya, ada di buku yang tadi penampilannya keren itu. Dan kemudian kan ada juga yang ngutang, ya dia mencatat. Nah mungkin itu ciri-ciri kalau Bapak karena kenal ada hubungan sosial, sering ketemu, uangnya kurang, mungkin dicatat besok dibayar, misalnya gitu. Jadi itu ciri-ciri dari ekonomi yang informal. Mungkin Sarah bisa jawab sedikit. Kalau untuk space-nya, untuk ruangnya, setiap pedagang dari awal kalau misalnya dia di situ, besok-besokannya dia juga tetap di situ, Pak. Jadi kalau misalnya dia bawa kayak payung atau meja-meja udah dia siapkan. Jadi itu barang-barangnya tetap ada di situ. Jadi mereka cuma pulang sama pergi, cuma bawa barang dagangannya mereka aja. Terus kalau yang tadi disinggung sama Bapak untuk ibu-ibu yang penampilannya nyentrong itu bisa dibilang sebagai koordinator di sana, Pak. Jadi kayak di sana itu ada koordinator buat bersih-bersih gitu loh, Pak, sebenarnya. Nah, jadi para pedagang itu urunan di ibunya, kayak bayar per bulan atau per minggunya untuk bagian kebersihan di sana, seperti itu. Ya, jadi salah satu caranya juga aturannya tidak resmi. Jadi aturannya itu mungkin mereka bikin sendiri di komunitas mereka, dan ibu itu mungkin dipilih menjadi salah satu koordinator. Ya, mudah-mudahan iurannya tidak besar sehingga untuk 20.000 masih mereka dapatkan. Ya. Menarik banget nih penjelasannya ya tentang tentang perekonomian yang di sektor informal ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang mengikuti diskusi pada malam ini, boleh banget nih mau nanya langsung atau mau nanya lewat mau ditanya lewat kolom chat. Kalau misalnya mau nanya lewat kolom chat gitu, silakan mengikuti mekanisme yang sudah disediakan oleh panitia yang ada di kolom chat. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya Sarah, boleh? Ini menarik sekali. Kan tadi Sarah bilang ada 3 film, ya. Kelihatannya 3-3-nya itu masalah ini ya, masalah sosial juga ya. Ketika timnya Sarah menentukan bahwa film ini, topik ini layak dibikin jadi film, itu berdasarkan apa? Jadi gini, dari faktor internal juga kan kita kan ada sebuah ekskul tuh di sekolah, namanya DJ Production. Nah, dari angkatan kakak kelas kami, itu selalu mengangkat atau mengusung tema tentang sosial budaya keagamaan juga. Nah, selama ini kita ngikut
tema-tema itu kebetulan kita juga ikut festival yang kebetulan temanya juga tentang keagamaan atau sosial atau tentang budaya. Kita pribadi untuk nentuin kita gimana spesifik di temanya, terus selalu ngobrol bareng sih Pak sama kelompok gitu, sama tim saya sendiri gitu. Karena di tiap film timnya ada yang beda, ada yang sama gitu. Jadi tiap tim kita ngobrol dulu, misalnya temanya tentang keagamaan. Kita cari secara umum tuh tentang keagamaan kita bisa ngobrolin apa aja gitu. Nanti kita ada pembimbing juga di sekolah, ada Pak Yusuf sama Pak Sodik ya. Jadi kita bisa kayak ngobrol ke mereka dulu, Pak, ini gimana kalau misalnya saya dengan tema seperti ini, apakah bisa atau bagus atau gimana. Jadi overall semua yang kita tentuin di tema film yang kita buat, kita selalu tentuin bareng-bareng, kita putusin bareng-bareng juga. Dan untuk film Pasur ini, saya dan teman-teman itu nyari sesuatu yang jarang diketahui orang dan pantas untuk diangkat menjadi sebuah film. Seperti itu. Kita kalau nyari tema juga, kita nyari tema yang langka aja, yang nggak pernah, yang orang-orang nggak pernah membayangkan kalau situasi itu bisa diangkat menjadi sebuah film. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya. Sarah, ini dari audiens nih udah ada yang bertanya. Pertama dari Mas Dita dari Arsitektur UI. Pertanyaan. Dosen di arsitektur. Oh, ya, selamat malam Mas Dita. Kontestasi ruang pasti terjadi. Apakah pernah ada insiden perebutan dalam kasus pasar tersebut? Berikut pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh. Ya, saya bantu ya Sarah ya. Jadi kayaknya arahnya Pak Dita ini kan tadi saya bilang ada perebutan ruang. Ya kan, misalnya ruangnya milik siapa tapi dipakai oleh siapa, atau diantara mereka berebut. Tetapi juga ada yang berbagi ruang tadi. Nah, kayak pertanyaan Pak Dita ini ada kontestasi ruang pasti terjadi. Mungkin silakan dijawab. Kalau untuk perebutan dalam kasus pasar, selama yang kita lihat ya, selama saya sama teman-teman ke sana, saya nggak pernah ngelihat ada perebutan secara langsung. Karena mungkin yang saya bilang tadi ada rasa kemanusiaan di antara pedagang satu sama lain, sekalipun mereka ingin berbagi apa ya, kayak lahan atau tempat mereka berdagang, pasti mereka sudah ngobrol berdua tuh. Ya nggak apa, pakai aja, kita sharing-sharing kayak gitu. Soalnya kalau untuk perebutan mungkin bukan dibilang perebutan kali ya, karena emang sejauh ini nggak pernah ada perebutan untuk space orang berjualan di sana. Mungkin mereka lebih berbagi aja dengan satu sama lain seperti itu. Oke, terima kasih Sarah atas jawabannya. Mungkin kalau aku rangkum, kalau di Pasur sendiri perebutannya mungkin tidak terlihat atau mungkin bahkan tidak ada gitu ya, karena mungkin ada rasa solidaritas dan kepemilikan gitu yang sangat erat antara pedagang-pedagang. Oke. Ya, saya tambahkan sedikit, malah yang kuat itu berbagi ruang ya. Ya. Hal itu sangat bagus. Jadi saya lihat itu mereka mengerti kegiatan orang lain, jadi mereka dapat berbagi ruang. Oke. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu ya lebih ke berbagi ruang gitu ya dibanding dengan ada yang kontestasi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Erma dari instansi swasta. Pasar ini salah satu pasar yang ada di Surabaya yang sudah membudaya ya. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggulangi kondisi ini? Karena sepertinya sudah salah ya, harus punya win-win solution supaya semuanya sama-sama enak. Oke. Mungkin Oke, sebenarnya kalau bahas masalah pemerintahnya agak gimana ya? Agak berat ya. Ada benernya, ada salahnya juga. Cuman balik lagi di sini saya tadi membahas tentang pasar. Saya mengutarakan pendapat saya sesuai dengan pandangan saya sebagai anak SMA gitu. Setahu saya untuk peran dari pemerintah pernah turun tangan untuk memindahkan
para pedagang di Pasar Dupa di pasar sebelahnya. Jadi di sebelahnya itu pas banget ada pasar turi atau pasar benar-benar bangunan pasar yang disediakan dari pemerintah. Cuman balik lagi ya, kayak pedagangnya itu selalu punya stigma atau pemikiran kalau misalnya campur tangan dari pemerintah itu dapat memperburuk keadaan mereka gitu. Jadi sebenarnya stigma-stigma yang kayak gitu yang harusnya dihilangin dari para pedagang. Tapi untuk balik lagi pertanyaannya, peran pemerintah, sebenarnya pemerintah pasti sudah pernah menanggulangi kondisi seperti ini. Mereka juga sudah berupaya ya untuk memindahkan para pedagang, tapi dari dua pihaknya ternyata nggak satu pikiran gitu. Jadi akhirnya para pedagang tetap di situ, dan untuk dekat-dekat ini saya nggak dengar kabar atau nggak ada berita tentang peran pemerintah di Pasar Dupa Mangkusari. Saya juga agak berat, mohon maaf untuk berbicara masalah pemerintah. Saya takut salah juga karena saya berpendapat sebagai siswa SMA gitu aja. Mungkin dari Pak Antoni mungkin ada tambahan, Pak? Ya, jadi gini ya, pemerintah kan punya aturan dan mereka yang punya ruang. Mereka sudah membuat pasar. Nah, seringkali yang dari sudut pandang, dari sudut desain bisa saja tidak cocok dengan kondisi di tempat itu. Ya, bisa saja mungkin jauh atau orang yang datang ke sana sedikit. Biasanya kan pasar itu terjadi kalau orang ke sana datang banyak. Kalau sedikit pasti dia pindah pasarnya. Seperti kejadian waktu mau memindahkan pasar Blok G yang di Tanah Abang kalau nggak salah ya, karena orang yang ke arah stasiun itu tidak lewat situ sehingga pasarnya sepi. Lalu ada cara dibuatlah jembatan atau pedestrian yang lewat pasar itu. Saya juga nggak tahu sekarang sukses apa enggak, tapi kelihatannya itu yang dilakukan. Kemudian juga ini sekalian menjawab pertanyaan yang di bawahnya itu ya, yang panjang. Ketika Wali Kota Solo memindahkan pasar di suatu tempat, jadi memindahkan pasar itu tidak segitu aja gampang dipindahin lalu ditaruh. Nah, harus diusahakan juga oleh pemerintah daerah. Di sana ada aktivitas, ada orang berkumpul, ada orang lewat, sehingga pasar itu hidup. Jadi berbagai aspek sebenarnya yang yang perlu dipikirkan oleh pemerintah. Selain penataan ruangnya, juga desainnya, dan juga harus dipikirkan bagaimana ada kegiatan atau orang yang akan berbelanja di sana. Jadi kalau misalnya aturan ya pemerintah yang punya, tetapi kan nggak boleh asal-asalan aja, nanti kembali lagi sampai 50 tahun, 3 hari kemudian dia kembali. Itu Nami, sedikit tambahan. Oke, terima kasih Pak. Tapi saya jadi penasaran nih Pak Antoni, mungkin terkait dengan pemerintah ya. Kalau menurut Pak Antoni sendiri, seberapa besar sih masyarakat gitu, misalnya sudah dilibatkan gitu dalam kebijakan-kebijakan yang terkait dengan tata ruang kota begitu Pak? Ya, yang pasti satu, kota itu harus punya rencana RT RW, rencana tata ruang kota lagi ya, rencana tata ruang kota. Dan di sana itu sudah ditetapkan di mana kegiatan ekonomi, pasar, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di dalam penempatan itu harusnya dilatar belakangi juga, misalnya kondisi lokasinya, tempatnya, ya. Kalau misalnya Blok M itu udah berapa puluh tahun pasti akan jalan terus misalnya. Lalu Senen dan lain-lain. Nah, kalau pasar-pasar tradisional yang seperti ini, kalaupun misalnya mau dipindah atau diremajakan, tadi yang seperti saya sampaikan, harus memikirkan semua aspek yang
mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan yang tadi itu 20.000, buat mereka 20.000 aja udah cukup ya. Jangan sampai dipindahkan dapatnya 15.000, kalau bisa 40.000 gitu. Ya aturan dilakukan, tetapi dipikirkan juga aspek-aspek lain supaya misalnya penghasilan mereka itu tidak kurang dari yang sebelumnya atau lebih nyaman. Dan satu lagi juga ada aspek lain, masalah keamanan, yang jawara-jawara, kalau preman-preman. Nah, di beberapa pasar itu juga sangat mempengaruhi. Jadi pemerintah pun harus ikut mengamankan ini, jangan sampai preman-preman itu yang ngatur. Gitu. Ya, nanti iurannya makin besar lagi. Itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Mungkin kita bisa lanjut nih ke ada pertanyaan yang di bawahnya itu, yang pertanyaan dari acara Tiza. Mungkin karena banyak banget, Tiza bisa on mic aja nggak untuk mungkin dijelaskan pertanyaannya gitu ya? Tadi sebenarnya Pak Antoni udah menjawab ya. Tadi soalnya udah disebutin gitu sih sama Pak Antoni. Apakah masih perlu dijelasin? Karena soalnya tadi Pak Antoni udah menyebutkan kayaknya sekalian menjawab pertanyaan yang panjang. Iya, betul. Jadi pertanyaan yang di bawah itu ya, kalau pemerintah kan RT RW-nya pemerintah kota itu disetujui oleh DPRD. Nah, DPRD itu kan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi wakilnya Sarah, wakilnya Nami, wakil saya ada di sana. Harusnya mereka juga memikirkan hal ini. Ketika itu disahkan, ya mereka juga harus, pemerintah kota harus memikirkan berbagai aspek tadi. Jangan sampai penghasilannya kurang dari 20.000 dan dia bekerja dari pagi sampai sore, padahal dia cukup 3 jam dapat 20.000 misalnya. Keuntungannya bawa pulang ke rumah, dan dia cuma cukup memikirkan hari itu juga. Ya, jadi tata ruang itu dibuat untuk mensejahterakan rakyat. Itu kan tujuan dari tata ruang. Begitu Nami dan Iza. Terima kasih Pak Antoni. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi nih mungkin dari Cakundala dari Visip UI. Pertanyaannya, adakah cara terbaik untuk meminimalisir penggunaan ruang di wilayah kota yang kurang teratur, dan bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai tata ruang kota yang ideal? Silakan Pak. Sorry, saya jadi batuk ini. Jadi gini, kan ini per kasus ya, setiap ini ada kasus. Secara umum, tadi saya sampaikan harus direncanakan itu, diperdakan berupa tata ruang ya, yang kita ada wakilnya lah di sana menyetujui di DPRD. Jadi DPRD kita itu harus ikut, harus mengawasi, ya itu yang pertama. Lalu yang kedua, desain kita itu harus mengedukasi. Jadi misalnya kalau tadi berjualan di pinggir rel, karena kebiasaan mereka tidak ada kecelakaan, atau mereka waktunya tahu, atau mereka teriak kereta lewat, sehingga kan mereka merasa aman. Dan harus diberikan tempat yang lebih aman lagi buat mereka ketika misalnya memindahkan. Ya, jadi ketika memindahkan itu ya harus dibuktikan bahwa tempat itu lebih aman dan juga lebih nyaman dan menguntungkan buat mereka. Kan mereka sebenarnya ingin mendapat penghasilan untuk biaya hari itu aja kelihatannya. Ya, jadi ya jangan membuat tempat yang tidak nyaman dan tidak
aman buat mereka. Oke, terima kasih Kak. Mungkin kalau misalnya rangkum itu desain ruang kota gitu, edukasi. Jadi mungkin poin ini tuh bisa menjawab kedua pertanyaan. Edukasi ini sangat sederhana gini. Dulu di Jakarta orang naik berbahaya gitu ya pada masyarakat itu. Karena juga ada yang tinggal sendiri itu ada rasa aman gitu ketika memindahkan mungkin barang-barang dagangan gitu ke tempat yang lebih aman. Dan mungkin satu hal yang penting juga ini tuh tentang pencarian ya, tentang di mana mungkin di tempat-tempat ini itu mungkin jadi satu-satunya pilihan gitu untuk untuk mereka untuk mendapatkan penghasilan gitu. Dan itu juga mungkin lebih ada sentimen-sentimen juga begitu ya, kalau misalnya mungkin orang-orang udah tinggal di suatu tempat gitu, dengan orang udah tinggal di suatu tempat udah turun-temurun gitu, misalnya tinggal di situ, atau mungkin yang baru datang di situ tapi mungkin disambut dengan baik gitu oleh warga sekitar, mungkin juga ada dimensi seperti itu mungkin yang membuat mungkin orang-orang masih merasa aman gitu tinggal di daerah tersebut ya. Oke. Mungkin dari teman-teman nih yang mendengarkan diskusi kita tadi, boleh juga kok untuk berkomentar gitu tentang jalannya diskusi. Sambil nunggu ya, buat mungkin juga Sarah. Jadi di Jakarta kan dulu kita kalau naik kendaraan umum bisa langsung dari depan rumah, nunggu berhenti bus suka-sukanya di mana, sembarangan. Jadi haltenya di mana, busnya berhenti di mana. Tetapi oleh pemerintah kota atau pemerintah provinsi mengusulkan sebuah gagasan busway. Didesain hanya bisa naik dari halte busway, dan busnya sendiri juga didesain tinggi. Jadi naiknya itu nggak boleh dari jalan karena ketinggian. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mengedukasi supaya orang berpindah kebiasaannya dari memberhentikan bus sembarangan di tempat di mana saja, dan sekarang pindah ke halte. Jadi itu kalau pasar pun demikian. Bagaimana dengan kesadaran dari pedagang dan pembeli itu diedukasi bahwa yang berikutnya atau yang diberikan itu adalah lebih baik, ya, lebih baik, lebih mudah, lebih cepat buat mereka. Karena ya tadi skalanya memang skala harian itu, satu hari buat mereka udah cukup sebenarnya. Mungkin Sarah, bagaimana pengalaman Surabaya? Sejauh ini kalau yang disamakan sama busway itu sama ada bus Surabaya itu Pak. Itu juga uniknya kalau di Surabaya kita bayarnya pakai botol bekas. Nah, jadi kita harus ngumpulin botol bekas dulu. Jadi kita bayarnya pakai itu. Nanti kita dapat kartu juga. Nanti distempel tuh kita udah berapa kali naik itu, seperti itu. Nah, mungkin bisa dibuat ya strategi yang sama di pasar itu mungkin. Tentu bukan botol, tapi mungkin ada yang cara lain gitu ya. Sehingga mereka dengan sadar mau pindah ke tempat yang lebih aman, lebih nyaman. Ya, saya juga mau menambahi yang tadi dibahas sama Pak Antoni yang tentang penggunaan ruang wilayah kota itu. Sebenarnya itu udah terjawab dengan adanya pasar turi yang ada di sebelahnya pasar Dupa itu. Kan pedagang juga udah pernah ditawarkan untuk pindah ke sana. Cuman pedagang kan bilang tadi kalau misalnya jualan di pasar yang dalam itu pemasukan mereka nggak banyak. Pasar dalam itu maksudnya di pasar turinya itu. Jadi mereka lebih memilih untuk berjualan di pasar Dupanya gitu. Dan semoga dari film Pasur ini
juga lebih tersampaikan lagi ke pemerintah, akan lebih memperhatikan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Androni Selvi. Gitu. Kembali ke moderator. Masih di mute. Iya maaf Pak, tadi nyambut dulu pembahasan yang menarik banget ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada yang nanya lagi, aku juga pengen buka obrolan aja nih untuk saran dan Pak Tony ya tentang warga-warga itu sendiri gitu kan. Justru di sini itu kalau misalnya dari pengalaman Sarah sendiri gitu dalam bikin film, kan tadi dibilang gitu kalau misalnya warganya itu malah seneng gitu kalau misalnya nggak ada keterlibatan pemerintah ya. Tapi kayak apakah benar gitu pemerintah emang beneran menutup mata atau sebenarnya keadaannya itu mungkin ada gitu dari orang-orang pemerintah mungkin minta setoran gitu dari pedagang-pedagang dan karena itu pasurnya itu ditinggalin aja gitu. Ada nggak sih hal-hal seperti itu Sarah kalau misalnya dalam pembuatan film itu apakah ada hal-hal seperti itu di pasar sendiri? Oke, kalau misalnya di pasar sendiri nggak ada hal-hal kayak gitu ya Kak ya. Juga kalau pemerintah tutup mata menurut saya enggak ya. Saya nggak ada komunikasi langsung nih ya sama pemerintah. Tapi kalau menurut saya sendiri nggak mungkin lah ya di suatu pemerintahan mereka tidak memikirkan kesejahteraan dari masyarakat, dari rakyatnya. Jadi pasti menurut saya mereka nggak akan tutup mata dengan apa yang situasi yang ada di Pasar Dupak Megarsari itu sih. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Tony sendiri mungkin ada tambahan. Ya. Tentu Sarah udah punya KTP dong ya, udah di atas 17 tahun ya? Sudah, Bapak. Sudah. Nah, di pasar itu yang pedagang-pedagang itu semuanya penduduk Surabaya, tentu punya KTP. Ya kan? Ketika nanti menjelang pilkada, pemilu, pasti ramai tuh partai-partai di sana. Warna-warni gitu ya. Karena hak mereka satu, sama dengan hak saya, sama dengan hak wali kota, sama dengan hak dari pengusaha atau dosen apapun di Surabaya. Jadi satu suara kalau ketika pilkada dan pemilu. Nah, di satu sisi di politik mereka punya hak yang sama dengan yang lain warga Surabaya. Tetapi ketika pemilu selesai, ketika pilkada selesai, itu bendera-bendera itu hilang dan janji-janji itu lupa. Seharusnya mereka yang terpilih di DPRD memikirkan hal ini. Ya tentu aturan tetap harus dilaksanakan, tetapi aturan itu ya tadi ada kata yang bagus tadi yang Sarah bilang kemanusiaan gitu ya. Ya. Jadi perda dari pemerintah kota Surabaya, tentu kota-kota lain juga memikirkan ini karena undang-undang tata ruang itu tujuan utamanya adalah mensejahterakan rakyatnya. Ya. Jadi secara politik hak kita sama. Ya baik itu pedagang kaki lima, direktur atau dosen atau pengusaha, ketika dia masuk ke kotak suara haknya sama, satu suara. Tetapi ketika itu selesai ada yang terlupakan. Jadi ya kita harus mengingatkan kembali wakil-wakil kita yang di DPRD itu di DPR. Khususnya kalau Surabaya DPRD tentunya. Ya menarik sih, mungkin di perkotaan sendiri gitu seringnya ada kepentingan elektoral gitu. Gimana kalau misalnya mau nyalon, misalnya mau maju itu cenderung dekat gitu dengan
konstituennya gitu. Tapi kalau misalnya udah nggak musim pemilu gitu, misalnya jauh gitu ya Pak. Iya, lupa semua. Mungkin saya jadi ingat sih kalau misalnya warga-warga sendiri itu tuh kalau misalnya di Jakarta sendiri gitu aku lihat itu udah banyak organisasi-organisasi organisasi rakyat miskin kota gitu teman-teman, di mana anggota-anggotanya itu saling berorganisasi dan membantu gitu untuk bisa memperjuangkan kepentingannya gitu ya, mungkin berbeda-beda ya, tapi secara umum sih kepentingannya itu nggak jauh dari mereka menuntut pada adanya ruang kehidupan yang layak gitu, untuk akses kesehatan yang layak, mungkin akses pendidikan yang layak, dan mungkin juga akses terhadap air bersih dan akses terhadap listrik dan akses terhadap udara itu mungkin ada gitu organisasi-organisasi yang bergerak di situ ya. Nah kalau misalnya untuk di Surabaya sendiri gitu, terutama di PAS sendiri, kalau misalnya yang Sarah lihat sendiri, apakah warga-warganya gitu udah berorganisasi secara mandiri gitu untuk mungkin menyuarakan kepentingannya gitu, mungkin kepada pemerintah atau kepada pihak swasta atau pihak-pihak yang lain? Kalau di pasar sendiri, setahu saya nggak ada ya organisasi mandiri kayak gitu. Bahkan pedagang-pedagang di sana itu menghindari adanya pihak-pihak di luar dari keluarga pasar Dupak itu sendiri. Jadi kalau misalnya mereka harus buat organisasi untuk berbicara kepada pihak pemerintah atau pihak swasta atau yang lainnya, itu nggak ada, karena pihak pasar Dupak sendiri itu ingin mempertahankan eksistensi dari pasar itu sendiri gitu. Jadi gitu kan. Mungkin dari Pak Antoni ada tambahan gitu terkait mungkin bisa ditambahkan tentang perorganisasian warga gitu dalam lingkup kota Pak. Ya, kalau nggak salah tadi ibu yang cantik itu adalah ketua komunitasnya gitu ya, koordinator. Kalau dibilang ketua atau koordinator itu mereka nggak nyebut kayak gitu sih Pak, cuman ibunya lebih membantu aja sepertinya supaya lebih rapi untuk masalah pembayaran kebersihannya. Nah, sebenarnya itu udah organisasi kecil, organisasi yang mereka kelola, mungkin juga koperasi kali ya. Jadi ketika mungkin mereka butuh modal, ya bisa dipinjam dari sana. Tentunya juga yang bisa dipinjam juga nggak besar-besar amat, karena iuran mereka juga mungkin kecil, ya. Jadi perlu organisasi supaya mereka kalau sendiri-sendiri mungkin lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain yang punya kepentingan lain. Tetapi ketika mereka kompak pada satu komunitas, kelihatannya akan lebih kuat. Ya, bahkan kalau ada di antara mereka kayak ibu tadi itu misalnya bisa pengetahuannya lebih banyak gitu ya, atau mungkin posisinya lebih bagus, atau ekonominya juga lebih kuat, bisa menjadi andalan buat mereka untuk membela mereka. Jadi komunitas itu menurut saya sih penting, organisasi ya, walaupun dalam bentuk komunitas yang sederhana, tetapi menurut saya itu penting supaya mereka kuat. Jangan sampai nanti ada organisasi lain justru yang menguasai mereka, memanfaatkan mereka. Mungkin kalau misalnya itu kayak sapu lidi aja gitu ya, kalau misalnya sendiri itu kurang kuat, tapi kalau misalnya rame-rame mungkin lebih kuat gitu ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Hasna dari Psikologi. Sebenarnya ada pedagang pasar sendiri ada keinginan untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, atau mereka memang ingin menjaga eksistensi pasar kita? Mungkin silakan Sarah. Dari pedagang pasar sendiri kan nggak semuanya ya kita masukin dalam film tadi. Saya juga sama teman-teman ada wawancara dari beberapa pedagang juga. Ada beberapa pedagang menginginkan adanya fasilitas yang lebih baik untuk mereka. Namun yang seperti tadi sudah disinggung sama Pak Antoni,
yang dipentingkan oleh para pedagang adalah mana yang lebih diuntungkan. Kalau misalnya mereka dipindahkan, tapi mereka tidak mendapatkan keuntungan yang lebih dari yang mereka dapatkan di pasar dupa, pasti mereka lebih memilih untuk menjaga eksistensi pasar dupa tersebut. Tapi kalau misalnya mereka dikasih wilayah atau dikasih fasilitas yang lebih baik dari segi lahannya atau dari segi ekonominya, dan area mobilisasinya itu aksesnya lebih mudah ditemui oleh orang-orang, mungkin para pedagang dupa lebih memilih untuk pindah ke fasilitas yang lebih baik gitu Kak. Oke, mungkin dari Pak Antoni ada tambahan? Ya, saya sama dengan Sarah. Karena udah berapa kali saya sampaikan tadi hal yang sama. Kalau mereka merasa itu lebih menguntungkan, pasti mereka pilih itu. Ya. Oke, memang kembali lagi ke mana yang paling menguntungkan bagi warga. Ini ada tanggapan nih dari peserta juga, dari Dika Trisnawan. Pasar sejenis di Vietnam karena viral dan dibuat film juga. Apa kira-kira beda dengan film ini? Mungkin Dita nggak, kalau tidak keberatan bisa on mic gitu, dan mungkin dijelaskan juga tentang pasar sejenis yang ada di Vietnam dan tentang filmnya itu. Kalau nggak keberatan, kalau saya keberatan lewat chat aja nggak apa-apa. Ini Kak Dita. Ya prinsipnya sama kali ya. Mungkin ya. Soalnya yang saya lihat yang ada di video-video itu di sana sedikit lebih rapi. Ketika kereta api bunyi fluidnya, semua mereka menutup tenda-tenda. Jadi pasar mereka itu ditutup dengan tenda-tenda yang lebih rapi sedikit dibandingin yang di Surabaya, di Pasur. Ya, jadi kalau isinya mungkin sama pasar tradisional, dan kelihatannya pun ya itu harian, kebutuhan harian dari skala yang mereka jual. Itu ada tuh Mae Klong Market Hanoi. Ya kalau menurut saya kayaknya nggak jauh beda, cuma di sana agak lebih rapi. Kalau menurut saya juga kalau yang di Vietnam itu lebih ekstrim daripada yang di Surabaya sih ya. Karena iya Pak, silahkan. Karena itunya tenda-tendanya di atas rel kan, kalau yang di Hanoi. Iya, mungkin kalau menurut saya bedanya yang sangat beda banget ya dari yang di Vietnam sama yang di Pasur ini. Kalau yang di Vietnam itu benar-benar ekstrem banget sih. Kalau di Pasur masih ya kelihatan lah bahayanya. Cuman nggak sebahaya itu kalau misalnya kita ada di sana gitu. Nah mungkin karena keadaan di Asia Tenggara sendiri walaupun beda, tapi mungkin ada beberapa kemiripan gitu ya. Makanya mungkin baik di Vietnam atau mungkin tadi disebut juga di Thailand gitu, ada pasar-pasar sejenis. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir ya sebelum diskusi kita ditutup. Dedi dari FCP. Apakah ini sebagai potret gagalnya pemerintah dalam merancang pembangunan mana usaha pemerintah yang sudah menyediakan tempat ternyata tidak efektif memberi solusi terhadap masyarakat, atau di sisi lain ini sebagai potret kultur yang sudah ada dan pembangunan merupakan sesuatu yang bersebabkan? Silakan Pak Tony dan Sarah, mungkin berat ya. Berat ini. Ya, boleh bisa iya bisa enggak juga. Ya kalau dibilang di sini kan disebut yang sudah potret bagaimana kultur, di mana usaha pemerintah yang sudah menyediakan tempat ternyata tidak efektif. Ya kalau tidak efektif berarti ada kesalahan di situ. Ya berarti dia gagal. Ya bukan hanya pemerintah, arsitek pun atau perancang kota kalau dia
gagal, tidak dipakai oleh orang, ya berarti dia gagal. Gitu. Ya, memang banyak aspek yang harus diperhatikan. Dan setuju dengan Sarah, bottom up juga, gitu. Jangan top down aja. Jadi dilihat masyarakatnya. Jangan-jangan pemerintah kota tidak tahu kalau mereka penghasilannya cuma 100.000, lalu beli beras, lalu 5.000 beli tahu. Ya, itu artinya kan dalam sekali itu. Jangan-jangan pemerintah mau langsung memikirkan ada keuntungan setiap hari 100.000 atau mungkin setiap hari keuntungannya berapa gitu ya, sehingga impiannya terlalu tinggi tapi tidak mencapai sasaran. Atau kultur karena tradisional sih ya, jadi pasar tradisional bukan hanya kegiatan ekonomi, tetapi kegiatan sosial ada di sana. Ya, tentu misalnya Nami ini ya, mau beli bawang, tentu dia udah punya langganan di sana. Kalau mau beli ikan, punya langganan. Dan waktu ketika beli ikan, asiknya itu adalah ngobrol-ngobrol dulu, nanya cucunya, nanya gimana kesehatannya. Itu kelebihan pasar tradisional. Bersosialisasi dulu, nanti baru dibayar. Kalau ingat bayarnya. Memang ada aspek-aspek sosial dan kebudayaan mungkin ya di pasar tradisional gitu. Oke, mungkin karena waktu kita udah habis, kita juga udah berada di penghujung acara nih, sesi diskusi akan ditutup. Terima kasih banyak kepada dua pembicara, Kak Sarah dan Pak Antoni. Ini saya merasa terhormat banget gitu bisa disandingkan lewat Zoom bersama dua orang yang menurut saya sangat keren banget ini. Terima kasih banyak ada berbagi ilmu, berbagi pengalaman bersama kami di diskusi pada hari ini. Yeah. Terus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta atas partisipasi dalam diskusi hari ini. Saya Nami sebagai moderator mohon undur diri dan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Yeah. Saya juga sebelum ke MC, saya sangat terhormat bisa berdampingan dengan Sarah. Saya juga lebih terhormat Pak bisa berdampingan. Saya sebelum ini deg-degan banget kok saya disanding sama Bapak Antoni Sihombing. Wah. Terima kasih banyak Pak Antoni. Kak Nami juga terima kasih. Terima kasih Kak Nami. Wah, menarik sekali ya diskusi pada malam hari ini. Sebenarnya saya ada sedikit pantun sih untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Jalan-jalan ke Surabaya, pulang perginya naik kereta. Malam ini sungguh terasa bahagia karena ditemani oleh sobat-sobat Jenggala. Terima kasih atas kehadirannya. Dan tak lupa di sesi terakhir ada foto bersama ya teman-teman. Mungkin bisa nyalain kameranya. Bisa nyalain kameranya teman-teman yang bisa nyalakan kamera silahkan. Apakah sudah cukup dokumentasi? Apakah masih ada yang mau on cam? Oke, kalau gitu kita sekarang aja ya. Ini slide pertama. Oke. Slide pertama 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Masih slide pertama 1, 2, 3. Oke. Sekarang masuk slide kedua. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke deh, udah selesai. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Terima kasih telah menghadiri acara Jenggala di malam hari ini. Jangan lupa kita masih ada acara sampai hari Minggu nanti. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata, saya Alen. Izin pamit untuk undur diri dan sampai jumpa di acara Jenggala selanjutnya. Dadah. Terima kasih. Salam sehat.
Terima kasih semua. Terima kasih banyak semuanya. Salam buat Sarah dan teman-teman dan warga Pasur. Baik Pak, kebetulan teman-teman rekan-rekan tim saya gabung di forum Zoom ini. Oke. Salam buat ini BEM, FISIP dan Jenggala khususnya, tim Jenggala. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. Olivia, Didin. Terima kasih kakak semuanya. Saya izin leave forum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sarah. Sarah.